Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang integral lipat 2 pada mata kuliah Kalkulus 3. Adapun di antara beberapa anggota dari kelompok 1, yaitu ada Rizky Aulia, Khairul Nurdin, Deti Kurniasari, Andini Chandraning Tias, Siti Almuafiyah, Herman, dan Sabrina Erianti. Untuk pembahasan pertama, saya akan membahas tentang integral lipat 2. Diketahui dua interval tutup, misalkan A, B dikali C, D adalah himpunan. R sama dengan interval X, Y di mana alfa kurang dari X, kurang dari B, C, kurang dari sama dengan Y, kurang dari sama dengan D, yang merupakan 4 persegi panjang dengan titik sudutnya A, C, A, D, B, C, dan B, D. Bisa dilihat pada gambar 4.1. Untuk gambar 4.1 merupakan 4 persegi panjang sebagai hasil kali Kartesius 2 interval. Pada interval satu variabel terdapat partisi untuk persegi panjang. Partisi P dari 4 persegi panjang untuk domain R sama dengan interval tertutup A, B dikali dengan interval tertutup C, D adalah dua himpunan XI pangkat N di mana I-nya itu sama dengan 0 dan YI pangkat N di mana untuk I-nya itu sama dengan 0 yang sama banyaknya sehingga A sama dengan X0 kurang dari X1 kurang dari titik-titik sampai kurang dari Xn-1 kurang dari Xn sama dengan B. Untuk C sama dengan Y0 kurang dari Y1 sampai dengan kurang dari Yn-1 kurang dari Yn sama dengan D. Dan masing-masing membagi sama panjang interval yaitu A, B dan C, D. Kemudian kita tuliskan untuk delta X sama dengan B min A per N dan delta Y sama dengan D min C per N. Dan pada setiap subinterval XI, XI plus 1 dan subinterval YI, YI plus 1. Kita pilih masing-masing bilangan untuk psi dan NI. Kemudian pada gambar 4.2 dan 4.3. Untuk gambar 4.2 merupakan 4 persegi panjang dengan salah satu partisinya. Pada gambar 4.3 itu merupakan jumlah Riemann sebagai penghampiran volume. Gambar pertama memperlihatkan penghampiran pada 4 persegi panjang. Gambar kedua merupakan gambar sebenarnya yang dihampiri oleh gambar ketiga. Untuk selanjutnya yang akan dibahas oleh Sabrina Erianti. Selanjutnya, misalkan kita mempunyai fungsi bernilai real f(x, y) yang terbatas dan didefinisikan pada 4 persegi panjang R. Jumlah Riemann fungsi f dengan partisi P adalah bentuk R, f, P besar sama dengan sigma dari T sama dengan 0 sampai N dari fungsi CI, eta J, delta X, delta Y. Jumlah bertanda dari volume kotak sebanyak N kuadrat dengan alas delta X dan delta Y, dan tinggi masing-masing adalah dari nilai mutlak F, CI, eta J. Untuk I dari sama dengan 1 sampai N, dan untuk J sama dengan 1 sampai N. Jika fungsi F, CI, eta J ini lebih dari 0, kotak tersebut berada di atas bidang XY dan memberikan sumbangan bilangan positif terhadap jumlah Riemann. Untuk F, CI, eta J kurang dari 0, volume kotak adalah minus F, CI, eta J, delta X, delta Y, dan kotak berada di bawah bidang XY, serta memberikan sembarang bilangan negatif terhadap jumlah Riemann. Jumlah Riemann mungkin mempunyai nilai positif, 0 maupun negatif. Nah, karena F ini fungsi yang terbatas, maka nilai fungsi F, X, Y
terbatas juga di 4 persegi panjang, di mana nilai X ini akan lebih besar sama dengan XI, dan X ini juga akan kurang sama dengan XI plus 1. Nah, sedangkan nilai Y akan lebih besar sama dengan YI dan akan kurang dari sama dengan YJ plus 1. Misalkan di M kecil IJ dan M besar IJ masing-masing merupakan nilai infimum dan supremum fungsi F di 4 persegi panjang tersebut. Maka akan berlaku fungsi fx ini akan lebih besar sama dengan M kecil IJ dan akan kurang dari sama dengan M besar IJ. Dengan demikian, jumlah Riemann tersebut terletak di antara sigma I sama dengan 1 sampai N dikalikan dengan sigma J sama dengan 1 sampai N M kecil IJ delta X delta Y dan akan kurang dari sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dikalikan sigma J sama dengan 0 sampai N dari M besar IJ dikali delta X delta Y. Jika N ini semakin besar, dapat dibuktikan bahwa Sn ini makin besar dan Sn juga makin kecil. Hal ini mungkin saja terjadi bahwa untuk N yang makin besar, nilai Sn-nya ini akan menuju Fv dan Sn ini juga akan mendekati V. Sehingga jumlah Riemann ini juga menuju V untuk sembarang bilangan Ci dan eta J. Nah, kita akan memasuki definisi dari integral Riemann. Definisi integral Riemann, misalkan f fungsi terbatas dengan daerah definisi yang memuat 4 persegi panjang R. Interval tertutup A, B dikalikan dengan interval tertutup C, D. Jika untuk nilai N mendekati tak hingga, nilai R F, P besar ini akan menuju suatu bilangan V untuk sembarang pilihan Ci dan eta J. Maka nilai V disebut sebagai integral lipat fungsi F atas R dan ditulis sebagai integral lipat 2 fungsi F atas R, integral lipat 2 fungsi Fx, Y atas R dA dan integral lipat 2 fungsi X, Y dx dy atas R atau integral lipat 2 fungsi Fx, Y dy dx atas R jika Fx, Y lebih dari sama dengan 0, maka salah satu arti integral tersebut adalah volume kotak dengan alas 4 persegi panjang R sama dengan interval tertutup dari A, B yang dikalikan dengan interval tertutup C, D dan tutupnya permukaan Z sama dengan F, X, Y. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sifat integral lipat. Terdapat teorema. Misalkan terdapat 4 persegi panjang R dinyatakan dalam 4 persegi panjang R1 dan R2. Maka integral lipat 2 Fx, Y dx dy dengan batas pada domain R sama dengan integral lipat 2 R1 Fx, Y dx dy ditambah integral lipat 2 Fx, Y dx dy dengan batasnya pada domain R2. Kemudian, jika F1x, Y kurang dari F2x, Y untuk setiap x, Y di R, maka integral lipat 2 F1x, Y dx dy dengan domain batasnya di R dan akan kurang dari integral lipat 2 F2x, Y dx dy dengan batasnya pada domain R. Kemudian, jika Fx, Y-nya sama dengan C untuk semua x, Y di R, maka integral lipat dari Fx, Y dx dy dengan batasnya pada domain R akan sama dengan C dikali luas R. Kemudian sifat linear. Terdapat integral lipat 2
F1x, Y ditambah F2x, Y dx dy pada batas domainnya di R akan sama dengan integral lipat 2 F1x, Y dx dy ditambah integral lipat 2 F2x, Y dx dy akan sama dengan integral CF x, Y dx dy sama dengan C integral lipat 2 Fx, Y dx dy dengan domainnya di R. Kemudian sifat integral tersebut membawa beberapa akibat yang perlu dikemukakan. Misalkan terdapat M kurang dari fungsi f x, y kurang dari M untuk semua x, y di R. Maka M dikali luas R sama dengan integral lipat 2 dari fx, y dx dy akan kurang dari integral lipat 2 M dx dy dan akan lebih dari integral lipat 2 M dx dy dengan domain batasnya R. Akan sama dengan M besar dikali luas R. Suatu sifat lainnya yang perlu dikemukakan adalah akibat dari sifat mutlak dari fungsi x, y itu akan lebih kecil dari fungsinya fx, y. Dan kemudian fungsinya tersebut akan lebih dari mutlak fungsi fx, y. Berdasarkan sifat integral nomor 2, maka akan berlaku minus integral lipat 2 dari mutlak fx, y dx dy akan sama dengan integral lipat 2 dari fx, y dx dy akan kurang dari integral lipat 2 mutlak fx, y dx dy. Atau integral dari fx, y dx dy dimutlakan, kemudian akan kurang dari integral lipat 2 mutlak dari fx, y dx dy. Selanjutnya akan dijelaskan. Contoh 4.1.3. Tuliskan dalam bentuk integral jika ada volume benda yang mempunyai alas interval tertutup 0,1 dikali interval tertutup 0,1 dan di bawah grafik Z sama dengan 1 min X. Solusinya, misalkan R sama dengan interval tertutup 0,1 dikali interval tertutup 0,1, kita dapat membentuk jumlah Riemann untuk fungsi tersebut di R. Dalam hal ini, karena fx, y sama dengan 1 min x lebih besar sama dengan 0 di R, maka jumlah Riemann mempunyai arti sebagai penghampiran volume. Selanjutnya, karena fx, y sama dengan 1 Dalam hal ini, karena fx, y sama dengan 1 min x lebih besar sama dengan 0 di R, maka jumlah Riemann mempunyai arti sebagai penghampiran volume. Selanjutnya, karena fx, y sama dengan 1 min x kontinu, maka nilai tersebut menuju ke suatu nilai yang ditulis sebagai integral lipat 2 1 min x dx dy dengan domain pada di R. Menghitung integral lipat.
Misalkan fungsi Z sama dengan fx, y dengan f kontinu dan fx, y lebih besar sama dengan 0. Kemudian, diketahui benda berbentuk balok tegak dengan alas interval tertutup A, B dikali interval tertutup C, D. Dan tutup permukaannya adalah Z sama dengan fx, y tersebut. Untuk Z sama dengan K tertentu, integral LK sama dengan integral dari C sampai D, FK, Y, DY menyatakan luas daerah pada bidang X sama dengan K yang dibatasi oleh yang pertama adalah garis mendatar K, Y, 0. Yang kedua adalah garis tegak K, C, Z dan K, D, Z. Dan yang ketiga adalah lengkungan Z sama dengan FK, Y. Kemudian, buat partisi P sama dengan A sama dengan X0, X1 sampai Xn sama dengan B, sama panjang pada interval tertutup A, B. Dan titik CI pada subinterval X1, Xi-1, Xi. Maka sigma I sama dengan 1 sampai N, LCI delta X1 sama dengan sigma I sama dengan 1 N dikali integral dari C sampai D F C, Y, DY delta XI itu merupakan persamaan 4.1, menyatakan volume hampiran dari volume benda dengan luas penampangnya LCI dan tebalnya delta XI. Jika N kita buat besar, jumlah hampiran 4.1 tersebut akan menuju integral A sampai B dikali integral C sampai D fx, y, dy, dx. Ini merupakan persamaan 4.2 yang menyatakan volume benda. Dengan demikian, integral lipat 2 interval tertutup A, B dikali interval tertutup C, D fx, y dx sama dengan integral dari A sampai B dikali integral C sampai D fx, y dy dx. Ini merupakan persamaan 4.3. Dengan demikian, integral pada persamaan 4.2 merupakan pengulangan integral fungsi satu variabel, sehingga disebut integral berulang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Andini. Contoh 4.1.4. Hitunglah V sama dengan integral X kuadrat plus Y kuadrat dx dy terhadap R dengan R sama dengan interval tertutup 0,1 dikali interval tertutup 0,1. Dengan 4.3, integral yang dicari dapat ditulis sebagai V sama dengan integral lipat 2 X kuadrat plus Y kuadrat dx dy terhadap R sama dengan integral dari 0 sampai 1 dikali integral 0 sampai 1 X kuadrat plus Y kuadrat dy dx. Pertama kita hitung integral terhadap Y, integral 0 sampai 1 X kuadrat plus Y kuadrat dy sama dengan X kuadrat Y plus sepertiga Y pangkat 3 dikalikan dengan batasnya sama dengan X kuadrat plus 1/3 dengan menganggap bahwa X konstan. Selanjutnya hasilnya kita integralkan terhadap X. Integral 0 sampai 1 X kuadrat plus sepertiga dx sama dengan sepertiga X pangkat 3 ditambah sepertiga X, kita kalikan lagi dengan batasnya, sama dengan 2/3. Atau cara lainnya dapat kita tulis dalam bentuk V sama dengan integral lipat 2 X kuadrat plus Y kuadrat dx dy terhadap R sama dengan integral 0 sampai 1 dikali integral 0 sampai 1 X kuadrat plus Y kuadrat dy dx.
sama dengan X kuadrat Y plus sepertiga Y pangkat 3. Kita kalikan lagi dengan batasnya dikali dx sama dengan integral 0 sampai 1 X kuadrat plus sepertiga dx sama dengan sepertiga X pangkat 3 plus 1/3 X batas bawah 0 batas atas 1 sama dengan 2/3. Selanjutnya, teorema 4.1.5 urutan integral atau bisa kita sebut sebagai teorema Fubini. Misalkan f fungsi kontinu pada 4 persegi panjang, R sama dengan interval tertutup A, B dikali interval tertutup C, D, maka integral lipat 2f x, y dx dy terhadap R sama dengan integral A sampai B dikali integral C sampai df x, y dy dx sama dengan integral C sampai D dikali integral A sampai B f x, y dx dy. Selanjutnya akan dibuktikan bahwa integral A sampai B dikali integral C sampai D fungsi x, y dy dx sama dengan integral lipat 2 f x, y dA terhadap R. Akan dilanjutkan oleh rekan saya Herman. Selanjutnya, misalkan C itu sama dengan Y0 kurang dari Y1 sampai YN itu sama dengan D, merupakan titik pembagian interval tertutup C, D menjadi N bagian yang sama. Definisikan fx sama dengan integral C sampai D fungsi x, y, dy. Kemudian fx itu sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai N integral YK-1 sampai YK fungsi X, y, dy. Menurut teorema ini, rata-rata untuk integral satu variabel untuk setiap K dapat kita tulis integral YK-1 sampai YK fxy dy sama dengan fx eta K YK min YK min 1 dengan titik eta K berada di interval tertutup YK min 1, YK. Telah ditunjukkan bahwa fx sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai N integral YK min 1 sampai YK fx eta K YK min 1. Dengan menggunakan definisi integral satu variabel sebagai limit dari jumlah Riemann, maka integral dengan batas A sampai B fx dx sama dengan integral A sampai B integral C sampai D fungsi x, y dy terhadap x sama dengan limit n menuju tak hingga dengan sigma j sama dengan 0 sampai n min 1 f cj dikali xj dikurangi xj min 1. Dengan A itu tidak dengan A sama dengan X0 lebih dari 1 sampai Xn sama dengan B, merupakan pembagian interval tertutup A, B menjadi N bagian dan titik Cj terletak pada interval tertutup Xj-1, Xj. Dengan mengganti arti F dalam kurung Cj sama dengan F tanpa kurung, Cj diperoleh integral dengan batas A sampai B, integral C sampai D fungsi x, y dy terhadap x sama dengan limit n menuju tak hingga dengan sigma j sama dengan 1 sampai n dan sigma k sama dengan 1 sampai n fungsi Cj, eta k dalam kurung xj, xj min 1 dan yk min yk min 1 sama dengan integral lipat 2 f x, y dx dy terhadap domain R. Jadi telah ditunjukkan bahwa integral A sampai B, integral C sampai D fungsi x, y dy terhadap x sama dengan integral lipat 2 fungsi x, y dx dy terhadap domain R.
Selanjutnya latihan 4.1 nomor 1A. Hitunglah integral berikut di domain R dengan interval tertutup 0,1 dikali 0,1. Untuk solusinya, integral lipat 2 dengan batas 0,1 dan negatif 0,1 x kuadrat tambah y pangkat 3 dx dy sama dengan integral lipat 2 0 sampai 1 dan batas satunya lagi min 0 sampai 1 x pangkat 2 y pangkat 3 dx dy menghasilkan integral 0 sampai 1 1/3 x pangkat 3 dan tambah xy pangkat 3 dengan batas 0 sampai 1 dy sama dengan integral dengan batas 0 sampai 2 1/3 tambah y pangkat 3 terhadap dy. Menghasilkan integral dengan batas 0 sampai 2 y per 3 y pangkat 3/3 dy sama dengan 1/3 y tambah 1/4 y pangkat 4 dengan batas 0 sampai 1. Sama dengan 1/3 tambah 1/4 sama dengan 7/12. Kemudian hitunglah integral berulang berikut. Perhatikan bahwa integral tersebut memberikan jawaban yang sama jika urutan pengintegralannya diubah. Integral lipat 2 dengan batas 0 sampai 2 dan batas negatif 1 sampai 1 yx pangkat 2 dy dx. Untuk solusinya, ini untuk cara pertama. Integral lipat 2, 0 sampai 2, dan min 1 sampai 1, yx pangkat 2 dy dx. Sama dengan integral lipat 2, 0 sampai 2, min 1 sampai 1, y pangkat 2, x pangkat 2, dy dx. Selanjutnya, kita pecah. Yang pertama tuh integral dengan batas 0 sampai 2, y pangkat 3/3, x pangkat 2 dengan batas min 1 sampai 1 terhadap x. Selanjutnya integral 0 sampai 2, x pangkat 2/3 dikurangi negatif x pangkat 2/3 terhadap x. Kemudian menghasilkan integral dari 0 sampai 2, 2x pangkat 2/3 terhadap x. Didapatlah 2x pangkat 3/3 kali 3 dengan batasnya itu 0 sampai 2. Didapatkan 2 kali 2 pangkat 3/9 atau sama dengan 16/9. Itu untuk cara yang pertama. Selanjutnya untuk cara yang kedua. Dengan soal yang sama, integral lipat 2 dari 0 sampai 2 dan negatif 1 sampai 1, yx pangkat 2 dx dy. Didapat integral lipat 2, 0 sampai 2 dan negatif 1 sampai 1, y pangkat 2, x pangkat 2 dx dy. Kemudian kita pecah integral 0 sampai 2, x pangkat 3/3 y pangkat 2 dengan batasnya itu negatif 1 sampai 1 terhadap y. Selanjutnya integral dari 0 sampai 2, y pangkat 2/3 dikurangi negatif y pangkat 2/3 terhadap y. Kemudian kita dapat integral 0 sampai 2, 2y pangkat 2/3 terhadap y. Bisa kita lihat di sini didapatkan 2y pangkat 3/3 kali 3 dengan batasnya itu 0 sampai 2. Atau sama dengan 2 dikali 2 pangkat 3/9. Didapatlah 16/9. Jadi tetap hasilnya sama cara 1 maupun cara 2. Untuk referensi materi kami mengambil dari Budi Wonosetio, Kalkulus Ubah Banyak dan Penggunaannya, _Wono Setiabudi 2001. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan. Sekian dan terima kasih dari kelompok 1. Kurang dan lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.